رب العالمين الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di pagi menjelang siang yang insyaallah Allah berkahkan ini. Amin. Dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahun 1446. Tak lupa juga salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Allah atas nabinya yang mulia, para istrinya yang suci, para sahabatnya yang teragung, begitupun insyaallah kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah wa sadakumullah. Siapakah yang membawa ajaran Islam? Siapakah yang dapat mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dari kesengsaraan menuju kesenangan? Siapakah yang banyak berkorban kepada umatnya? Siapakah yang patut kita idolakan? Siapakah yang patut kita ikuti? Apakah penyanyi sana? Apakah orang barat sana? Tentu tidak. Dialah seorang Rasul yang teragung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'allaka baghi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau wahai nabiku, wahai kekasihku ya Muhammad, itu membinasakan dirimu sendiri karena mereka umatmu banyak yang tidak beriman. Pada ayat ini menunjukkan bahwa betapa sedihnya, betapa kecewanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya, salah satu umatnya yang tidak beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kecewa, sangat sedih ketika umatnya ada yang tidak taat, ketika umatnya ada yang tidak sholat, sholatnya bolong-bolong. Nabi sedih, Nabi kecewa, sampai-sampai beliau merasa bahwa beliau sendiri membinasakan diri beliau sendiri. Maka jagalah sholat, jagalah pandangan, jagalah kehormatan, terkhusus untuk para wanita. Jaga diri Anda. Janganlah seperti seorang wanita yang dimana dia sholat, dimana dia makan, minum, mandi dan lain sebagainya, tapi malaikat mencatat dosanya. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Apa gerangan sehingga ketika dia dalam keadaan apapun, bahkan tidak melakukan aktivitas, tapi malaikat tetap mencatat dosanya. Kenapa? Karena para lelaki melihat foto yang dipost di sosial media dalam keadaan menutup aurat ataupun tidak. Setiap kali lelaki yang melihat foto tersebut, setiap kali itulah
dia mendapatkan dosa. Inilah yang dinamakan dosa jariah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang seorang perempuan itu memperlihatkan dirinya kecuali untuk suaminya sendiri. Bagi yang punya suami, bagi yang masih sekolah, SMP, SMA, SMK, jenjang kuliah, fokuslah belajar dan sudah mapan, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dahulu, tahu gak? Dahulu wanita itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad banyak diperbudak. Dahulu itu wanita itu direndahkan. Dahulu wanita itu diperjualbelikan. Dahulu orang jahiliyah, wanita itu dijadikan budak nafsu. Tapi ada seseorang yang meninggikan derajat Nabi Muhammad, derajat wanita, yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga derajat wanita menjadi tinggi. Allah jadikan surga di telapak kaki wanita. Tapi lihat wanita zaman sekarang, seolah-olah mereka tidak menghargai perjuangan Rasulullah, seolah-olah mereka tidak menghargai pengorbanan Rasulullah, sehingga mereka merasa kekal di dunia. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa banyak sekali yang masuk neraka adalah perempuan. Maka jagalah aurat, jagalah pandangan. Untuk lelaki jaga pandangan, untuk perempuan jaga aurat. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Pada ayat ini Allah memerintahkan dua perintah dan diwajibkan kepada umat manusia, khususnya untuk orang yang muslim, orang yang beriman. Yang pertama apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, menyembah selain Allah, menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah, khususnya salat. Kenapa salat? Dalam kitab Fikih Sunnah karangan Syekh Sabiq dikatakan salat itu terdiri dengan ucapan dan gerakan yang khusus, nggak ada yang bandinginnya ibadah lain. Kenapa? Karena as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Sebanyak apapun amal seseorang, dia banyak sedekah, banyak bantu orang, banyak zakat, tapi tidak pernah salat, percuma tuh. Analoginya seperti seseorang yang membangun rumah tapi nggak ada perabotan. Itulah orang yang sering sholat tapi dia nggak pernah sedekahnya semampunya. Dan analogi orang yang tidak pernah sholat tapi dia banyak ibadahnya, ibadah sunnahnya seperti puasa, kemudian sedekah, infak, seperti orang yang memiliki perabotan tapi tidak memiliki rumahnya. Kenapa? Karena percuma seseorang yang memiliki perabotan tapi tidak punya rumahnya, kehujanan, ketika hujan kehujanan, ketika panas kepanasan, maka hilanglah perabotan itu. Sama halnya ketika orang yang sedekah, zakat tadi tapi tidak pernah sholat, maka zakat, pahala zakat itu, pahala sholat sunnah itu hancur, hilang, karena tiangnya agama itu dia tidak kerjakan. Maka perlu sholat itu. Ketika kita berbuat baik tapi tidak sholat, percuma pahalanya, percuma. Maka jagalah sholat. Orang yang menjaga sholatnya, khususnya 5 waktu ini yang Allah wajibkan ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, seperti seseorang yang mandi 5 kali sehari. Apakah masih ada kotoran yang ada di badannya? Tentu tidak. Jadi ketika orang yang sholat 5 waktu, dia sudah dihapus dosanya.
Maka ketika dia menghadap kepada Allah, dia dalam keadaan suci. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Ada yang tahu wafat kita kapan? Nggak ada yang tahu. Kita tidak tahu kita wafat di mana. Kita tidak bisa mengelak. Kita tidak bisa bersembunyi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudhikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun, kematian pasti menghampirimu. Walaupun kamu bersembunyi, ngumpet di benteng yang kokoh, yang kuat, yang tinggi, pasti kematian menghampiri kalau sudah waktunya. Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, manusia, hewan, apapun lain sebagainya, itu pasti merasakan yang namanya kematian. Maka siapkanlah sebelum kita menghampiri kematian, dan kematian menjemput kita. Kematian itu tidak memandang bulu. Kematian mau dia ambil dari orang kaya, dari orang miskin, dari orang yang berkulit hitam ataupun berkulit putih, dari orang pejabat ataupun rakyat, dari seorang ulama ataupun orang biasa. Pada waktunya Allah telah tetapkan kematian di hari ini, maka malaikat mencabutnya. Maka siapkanlah diri kita, berbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? At-taqwa. Karena Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah wahai umat manusia, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Melakukan salat. Itu yang pertama. Kemudian perintah kedua yang Allah sebutkan, yang Allah wajibkan di surat Al-Isra adalah wabil walidaini ihsana, birrul walidain. Apa itu? Berbakti kepada orang tua. Sebagaimana di hadis Abdul Amal, as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain. Amal yang terbaik adalah salat 5 waktu, dan kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Orang tua yang masih ada, manfaatkan untuk berbakti kepada mereka. Jadilah sisa hidupmu, jadikan untuk berbakti kepada mereka, mumpung masih ada. Dan yang sudah tiada, doakan mereka. Niatkan baca Al-Quran, baca Yasin, zikir, niatkan untuk mereka. Doakan mereka semoga Allah ringankan, semoga Allah masukkan mereka, tempatkan mereka di sisi Allah yang tertinggi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena ridhallah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Sebagaimana Nabi bersabda, ridha Allah itu berada di ridhonya orang tua. Ketika orang tua ridho kepada kita, Allah pun akan ridho. Betapa senangnya, betapa bahagianya ketika Allah telah ridho kepadanya. Maka pada waktu kita ini, jangan kita sibuk mencari penciptanya, jangan kita sibuk menyayangi, mencintai ciptaannya. Tidak, jangan sibuk seperti itu, tapi sibuklah mencintai penciptanya. Jangan ciptaannya, cintai dulu penciptanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman juga, mal'unun man aqqa walidayhi. Terlaknat bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Apa itu terlaknat? At-tardu wal ibadu an rahmatillah. Dia itu diusir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sengsaranya, betapa melaratnya orang yang jauh dari rahmat Allah. Itulah orang yang durhaka kepada kedua orang tua, terkhusus orang tua yang sudah tua. Fala taqullahu ma'uf, kata Allah. Jangan katakan mereka ketika mereka memerintahkan suatu kebaikan, contohnya untuk memberikan makanan, untuk memberikan kecap contohnya, lagi asik-asik main game, disuruh lagi, itu tidak boleh. Kata Allah, wala taqullahu ma'uf,
Jangan mengatakan apalagi tanharuma, apalagi membentak mereka. Tapi wa qul lahum qawlan karima. Tapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang mulia. Karena betapa sengsaranya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hidupnya tidak akan bahagia. Karena surga berada di telapak kaki ibu khususnya. Beliaulah yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Maka pada bulan Rajab ini perbanyaklah istighfar. Karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, Syahrullah. Dan juga perbanyak doa. Mari kita berdoa sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang kita inginkan, hajat-hajat kita, cita-cita kita. Allah Subhanahu wa taala semoga lancarkan keluarga kita. Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassilna qasidana. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassilna qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassilna qasidana. Hai Allah yang maha menetap, hai Allah yang maha agung, hai Allah yang maha berkasa, berkahkanlah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini hingga bertemu pada bulan Ramadan. Hai Allah yang mendengar dan maha mengijabah doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, kabulkanlah keinginan kami, kabulkanlah cita-cita kami. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala rumuran aib dan maksiat kami, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini ya Allah. Hai Allah yang maha mengampun, ampunilah sekelam apapun masa lalu kami, tutupilah seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru lagi bersih yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah jikalau selama ini kami telah menzalimi orang lain, khusus orang tua kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi kepada mereka ya Allah, berakhlak mulia ya Allah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, bahagiakan, muliakan sisa umur mereka ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Kami memohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dan mereka dari mati su'ul khatimah. Cahaya kubur orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, ringankan siksaan mereka dan tempatkan mereka di sisimu ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu ya Allah. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu melihat dengan ayat-ayat-Mu. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, terpelihara dari makanan yang haram dan perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah lupa kepadamu ya Allah, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu ya Allah, hati yang terpesona hanya kepadamu ya Allah. Jadikan hati ini yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu dan keberadaanmu. Jadikan hati ini hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu dan karunia-Mu. Jadikan hati ini hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan-Mu yang maha kuasa. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta, hanya cinta kepadamu ya Allah. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق إلى أقوام الطريق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam